Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Roha, membahas seputar materi-materi pembelajaran fisika SMA, eksperimen virtual maupun eksperimen langsung mengenai materi fisika dan juga pembahasan soal terkait materi-materi fisika SMA. Untuk kali ini kita akan membahas menggali mengenai konsep gravitasi hukum Newton. Ya, gravitasinya Newton kita akan kupas tuntas apa sih yang dinamakan gravitasi. Nah, jangan lupa mantengin terus di YouTube-nya kanal Roha ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu hukum gravitasi Newton. Ya. Dia mengatakan atau membahas mengenai gaya tarik-menarik antara benda-benda yang memiliki massa. Jadi kalau kita membahas mengenai konsep gravitasi, disebutkan bahwa partikel-partikel yang ada di alam ini memiliki gaya tarikan satu sama lainnya. Ya, partikel-partikel yang memiliki massa memiliki gaya tarikan satu sama lainnya ketika diinteraksikan atau berinteraksi dengan partikel lain. Nah, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta ini akan mengalami gaya tarik satu sama dengan yang lainnya. Besar gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa. Nah, nanti kita akan coba ya hubungkan antara berapa sih besar gaya gravitasi dihubungkan dengan massa partikelnya, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi dia sebanding dengan massa masing-masing partikel yang berinteraksi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini ketika Newton mengemukakan hukumnya itu dia kejatuhan buah apel nampaknya ya. Oke, kita punya sebuah partikel, kita anggap aja itu M1. Kemudian di sini ada partikel lain, kita anggap itu adalah M2. Nah, nampaknya dia berinteraksi nih. Berjarak R, terpisah satu sama lain berjarak R antara M1 dan M2. Karena gaya gravitasi ini merupakan gaya yang tak kontak. Ya, biasanya kita membahas mengenai konsep gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, itu ada kontak antara benda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk konsepnya gravitasi Newton itu dia tidak kontak, tapi ada interaksi antara dua partikel tersebut. Ada M1, ada M2 berjarak R, kemudian dia berinteraksi satu sama lain menghasilkan gaya tarik-menarik satu sama lain. Besarnya F tadi dinyatakan bahwa F itu sebanding dengan partikel massa-massa partikelnya. Ya, sebanding dengan massa-massa partikelnya yang berinteraksi. Berarti di sini kita tuliskan F1 itu nilainya sama dengan F2, yaitu M1 dikali M2, sebanding dengan M1 dikali M2. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, makanya di matematisnya adalah dibagi dengan R kuadrat, sedangkan G adalah konstanta gravitasi universal. Yang besarnya berapa? Yaitu sebesar 6,72 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Itu untuk nilai konstanta gravitasi universalnya. Jadi ketika masanya digedein, jaraknya tetap, maka gaya gravitasi semakin kuat. Atau masanya kecil, yang berinteraksi diperkecil, maka gaya gravitasinya pun semakin kecil karena nilainya sebanding. Nah, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi ketika jaraknya ini diperlebar, diperjauh, diperbesar, maka gaya gravitasi yang dirasakan antara satu sama lainnya itu semakin kecil. Berbanding kebalikannya, ketika jaraknya itu didekatkan, ketika jaraknya itu diperkecil, maka nilai gaya gravitasinya semakin besar. Itu ya konsep yang dikemukakan mengenai gaya gravitasi di hukum Newton ya, gravitasi. Nah, di sini gaya tarik menarik itu merupakan besaran vektor ya, sehingga dalam penjumlahan beberapa gaya gravitasi memperhatikan arahnya. Jadi kita harus memperhatikan arahnya. Apakah dia dalam satu garis lurus atau misalkan dia tidak dalam satu garis lurus, berarti harus menghitung resultan vektornya. Jadi kembali lagi kita gunakan resultan vektor untuk menghitung nilai resultan yang dialami atau yang dihasilkan oleh masing-masing partikel yang berinteraksi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal kasus yang pertama ya. Kita punya 3 buah partikel nih. Ada partikel A, partikel B, dan partikel C, di mana jarak antar satu sama lainnya, yang satu A dan B, MA dan MB itu berjarak R, dan MB dan NC itu berjarak 2R. Jadi 2 kali lipatnya dari jarak A dan B. Apabila masanya yang A itu 4M, nah
kita belum kasih angka ya, kasih huruf aja nih, 4M. M-nya bisa berapapun, di mana MB dan MC itu besarnya sama, yaitu M. Jadi yang A itu 4 kali lipatnya dari massa B dan massa C. Yang ditanyakan adalah tentukan gaya gravitasi di B. Oke, ini berinteraksi dengan A yang B itu, dan yang B juga berinteraksi dengan partikel C. Kemudian di manakah letak massa B agar gaya gravitasinya 0? Nah, berarti ketika ada tarikan satu sama lain, ada kalanya partikel B ini di suatu titik dia akan mengalami resultan yang 0. Di manakah itu? Nah, nanti kita harus tahu caranya ya. Gimana untuk menjawabnya. Oke, nomor 1 dulu. Berapa resultan B-nya? Oke, kita gambarkan lagi ini partikelnya. Di titik yang berjarak sudah ditentukan, yang satu R, yang satunya 2R, satu sama lain. Berarti di sini akan menghasilkan di titik B itu, di massa partikel B itu akan menghasilkan FBA. Gaya yang dirasakan oleh partikel B akibat adanya interaksi dengan partikel A. Kita singkatlah FBA. Sedangkan yang ke kanan itu ada FBC, yaitu gaya yang dialami oleh partikel B akibat berinteraksi dengan partikel C. Jadi kita harus uraikan satu sama lain. Ya. Nah, makanya langkah pertamanya harus menghitung masing-masing gaya interaksinya, FBA maupun FBC. Nah, ini hasilnya. Untuk FBA, kita masukkan ke rumusnya hukum Newton, gravitasi G, MB, inisialnya nih, cantumkan, MB, MA, dibagi dengan RBA kuadrat. RBA yang mana ya ini, yang R besar. Nah, kita masukin angka-angkanya, MB itu sebesar M, tadi udah dijelaskan di soalnya. MA sama dengan 4M dibagi dengan jaraknya antara A dan B itu sebesar R ya. Kita kuadratkan R kuadrat. Maka hasilnya FBA yang dirasakan oleh interaksi antara B dan A itu sebesar G 4M kuadrat per R kuadrat. Sedangkan FBC, bagaimana dengan FBC? Oh, B dan C itu sama masanya. Cuman jaraknya dia lebih jauh. Maka besarnya gaya BC yaitu G MBMC per RBC kuadrat. Inisialnya lihat. Ini FBC berarti di sininya MB dan MC. Maka besarnya FBC itu sebesar M kuadrat dibagi 4R kuadrat. Kenapa 4R kuadrat? Ya karena 2R-nya kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, R kuadrat ya R kuadrat. Jadi hasilnya adalah GM kuadrat per 4R kuadrat. Jadi kita punya 2 data. Gaya yang dirasakan oleh FB akibat interaksi dengan A dan akibat interaksi dengan C. Maka kemana arah resultan atau kemana besarnya atau berapa besarnya gaya resultan yang dialami oleh B. Oke, berarti di langkah yang kedua itu menghitung resultan FB. Oke, kenapa seperti ini? Karena dia satu garis lurus. Kalau satu garis lurus, kalau searah dijumlahkan, kalau berlawanan arah nanti dikurangkan. Ya, berarti FB itu resultannya adalah FBA plus FBC. Jadi penjumlahan biasa kalau dia berada dalam satu garis lurus. FBA kita masukkan G 4M kuadrat per R kuadrat. Kenapa tandanya negatif? Itu adalah arah. Arah FBA arahnya ke kiri, sedangkan arah FBC arahnya ke kanan, yaitu sebesar GM kuadrat per R kuadrat. Maka hasilnya ini min FBA ditambah FBC hasilnya adalah min 15 per 4. Ya. Kita penyebutnya kita samain dulu ya, jadi hasilnya adalah 15 per 4 GM kuadrat per R kuadrat. Tanda negatif itu menunjukkan arahnya, berarti besarnya atau tarikannya lebih kuat ke arah A. Nah, itu untuk contoh soal yang gampang. Pertama ya, tinggal masukkan ke persamaan Newtonnya. Di manakah letak massa B agar gaya gravitasinya 0? Nah, kita gambarkan lagi ya. Jadi ada kalanya titik tadi B di sebelah sini dekat ke A. Sekarang kita geser, coba geser ke titik yang kita nggak tahu titik itu berapa, di mana. Maka kita misalkan saja. Nah, kita gambarkan dulu FBA yang sama dengan FBC. Ya, jadi posisi gaya besar FBA itu harus sama dengan FBC agar resultannya sama dengan 0. Cuman arahnya yang harus kita berlawanankan. Kita misalkan FBA-nya itu kita nggak tahu yaitu X, maka FBC-nya 3R min X. 3R ini di mana? Ya jarak total. A ke C-nya adalah kita tidak ubah-ubah karena kita ingin tahu di mana letak titik B. Berarti antara A dan C-nya tetap segitu yaitu 3R. Antara A tadi dan B itu yang R,
dan B dan C 2R, maka dijumlahkan menjadi 3R. Maka nilai B ke C-nya itu jaraknya sebesar 3R ini dikurangi nilai X pemisalan. Nah, seperti itu ya. Maka di titik inilah, di titik X inilah FBA itu sama dengan FBC. Kita nggak tahu, kita harus cari tahu. Oke, kita pakai persamaan FBA sama dengan FBC ya dari sini karena ingin resultannya sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan, tadi udah didapat MB MA per RBA kuadratnya udah didapat, MB MC RB kuadratnya udah didapat. Nah, kita tinggal masukkan ya. 4M kuadrat ya, MB dikali MA, MB-nya ini M, MA-nya itu 4, maka hasilnya 4M kuadrat dibagi RBA-nya, nah ini jaraknya X pemisalan. Kita nggak tahu di mana letak X-nya, X kuadrat ya. Dengan G M kuadrat per, nah di sini pemisalan yang kedua yaitu yang antara jarak B dan C, yaitu sebesar 3R min X. Oke, kita bisa coret ya, ini G-nya sama, M kuadratnya juga sama. Maka hasilnya tinggal variabelnya apa aja? 4 per X kuadrat sama dengan 1. Nah, M kuadrat per M kuadrat itu 1 dibagi dengan 3R min X kuadrat. Oke, kalau begitu nanti tinggal kali silang ya. Atau kita pindahkan dulu ruasnya, yang ada X-nya dengan yang ada X-nya, yang tidak ada X-nya dengan tidak ada X-nya. Pindah ruas aja, pindah tempat agar mudah proses pengalian. Oke, kuadratnya ini di atas dan di bawah ada kuadrat, berarti kita bisa akarkan. Ya, maka kuadratnya hilang, sedangkan akar dari 1/4 itu adalah 1/2. Kalau sudah segini, kuadratnya udah hilang, kita bisa kali silangkan. 2 kali 3R min X sama dengan 1 dikali X, yaitu X. Maka nilainya 2 kali 3R sama dengan 6R dikurangi 2 kali X sama dengan min 2X sama dengan X. Ya, pindahkan ruasnya min 2X-nya ke sebelah kanan, maka hasilnya jadi penjumlahan asalnya min. Jadi 6R sama dengan 2X plus X, yaitu 3X. Yang dicari apa? Bukan R, tapi X. Biasanya R-nya udah diketahui ya. Nah, kita coba cocokkan. Nah, hasilnya X-nya adalah 6/3, yaitu 2 kali R. Jadi apabila R-nya 10, oh berarti di sini jaraknya 10, di sini jaraknya 20, karena totalnya harus 3 kali R. 3 kali 10 ya 30, ya pemisalan aja. Jadi nanti angkanya kalau di soal-soal sudah tertera dengan angka-angka berapa jarak R-nya. Ini untuk langkahnya seperti ini. Oke, ada contoh lagi nih. Contoh yang kedua, sekarang tidak dalam satu garis lurus, melainkan dia membentuk siku-siku atau segitiga satu sama lainnya. Titik A, titik B, titik C. Partikel A, partikel B, partikel C. Biar lebih gampang, kita samakan ya masanya ya. Antara massa A, massa B, dan massa C itu besarnya sama. Oke, ini jaraknya diketahui juga yaitu 2R. Nggak pakai angka, kita pakai variabel saja. R-nya itu bisa berapa aja di soal ya. Tapi yang penting langkahnya kalian tahu. Di sini 2R. Di antara B dan C juga 2R. Nah, di sini muncullah gaya yang berperan. Karena titik B ini memiliki interaksi dengan C, berarti ada FBC, dia berinteraksi dengan A, berarti menghasilkan FBA. Sementara di C, berarti akan menghasilkan interaksi dengan B, itu FCB, dan akan menghasilkan interaksi, gaya interaksi dengan A, yaitu FCA. Oke, diketahui bahwa MA sama dengan MB sama dengan MC, yaitu M. Yang ditanyakan biasanya tentukan resultan gaya. Nah, di mana nih? Kebetulan di contohnya itu pengennya yang di B. Nah, ini ya yang tidak dalam satu garis lurus. Kalau contoh sebelumnya itu dalam satu garis lurus, tinggal jumlahkan dengan metode penjumlahan biasa. Sementara untuk ada bentukan sudut antara kedua gaya yang dihasilkan, itu kita menggunakan aturan lainnya. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Tentukan resultan gaya di massa B. Kita gambarkan ini partikel B. Dia memiliki interaksi gaya terhadap A, yaitu FBA. Kemudian dia memiliki interaksi gaya juga terhadap C, jadi FBC. Kemudian kita pakai garis putus-putus untuk menentukan resultan, gambar resultan vektornya ke arah mana. Sudah lurus, ini garis putus-putusnya, maka kita tinggal tarik garis ke pertemuan antara garis putus-putus tersebut. Yang tanda merah, yang garis merah itu adalah resultannya. Arah maupun besarnya kita cari. Oke, langkah pertama untuk menghitung besarnya FB ini, yaitu menghitung dulu FBA. Nih, gaya yang dihasilkan, gaya yang dirasakan oleh partikel B akibat adanya interaksi dengan partikel A. Kita masukkan ke rumus hukum Newton gravitasinya, yaitu F sama dengan G mm per R kuadrat dengan inisial B dan A, berarti di sini MB dikali MA dibagi R kuadrat.
kebetulan di soal tadi menyatakan bahwa MA, MB, MC itu sama untuk memudahkan. Nanti kalau di soalnya berbeda ya tinggal kalian masukkan angka-angka yang tertera dalam soal tersebut. Oke, didapatlah hasilnya FBA itu adalah GM kuadrat per 4R kuadrat. Sedangkan untuk FBC sama aja nampaknya ya, karena massa partikel satu sama lain dan jarak partikel satu sama lain itu disamakan sama Bapak. Kalau berbeda tergantung nanti jenis soalnya. Maka bisa disimpulkan bahwa FBA dan FBC itu nilainya sama. Kita bisa tuliskan aja satu variabel biar nggak panjang, yaitu variabel F yang kita gunakan. Sudah itu langkah keduanya gimana? Nah, baru kita menghitung resultannya. Udah diketahui masing-masing gayanya, kita bisa langsung cari resultannya. Nah, kalau misalkan ada siku-siku, pasti pakainya Pitagoras. Maka didapatlah ini. FB sama dengan FBA kuadrat, jangan lupa dikuadratkan ya. Kemudian ada FBC kuadrat, jangan lupa dikuadratkan juga. Maka nilainya kita anggap aja FBA sama dengan FBC sama dengan F. Berarti biar nggak panjang, FBA kuadratnya itu menjadi F dikuadratkan ditambah F dikuadratkan. Hasilnya FB sama dengan 2F kuadrat. Kalau kita keluarkan F kuadratnya, maka hasil FB sama dengan F akar 2. Ya, F-nya berapa F-nya? Tadi aja bisa ngambil di FBA, bisa ngambil di FBC, yaitu sebesar GM kuadrat per 4R kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan sistemnya seperti ini, kita harus cari tahu satu sama lain. Tentukan resultan gaya di massa C. Sekarang yang di C, yang di atas nih. Nah, pasti bentukan sudutnya tidak akan sama ya kayak yang di B. Kalau di B itu bentukan sudut antara satu gaya dengan gaya yang lainnya membentuk sudut siku-siku atau segitiga. Sedangkan di C bagaimana ceritanya? Masih tetap sama interaksinya dengan dua buah partikel yang ada di hadapannya. Yang pertama dengan FCB, gaya yang dirasakan oleh C akibat adanya partikel B. Kemudian ada FCA, gaya yang dirasakan oleh partikel C ketika diinteraksikan dengan partikel A. Oke, kita pakai garis putus-putus dulu untuk menggambarkan atau melikuskan vektornya ke arah mana. Baru kita tarik garis lurus dari pangkal ke ujung perpotongan antara garis putus-putusnya. Kita sebutlah ini adalah FC, gaya yang dirasakan oleh partikel C. Langkah pertama ya untuk menentukan gaya di massa C, tetap kita cari FCB dan FCA biasa ya, massa B dengan massa A, jaraknya dulu. Nah, karena jaraknya kita udah baru tahunya itu FCB dan FAB. Sedangkan untuk FCA kita nggak tahu berapa sisi miringnya, kita pakai Pitagoras. Maka RCA, jarak antara C ke A, itu sebesar akar dari RAB kuadrat. Yang mana RAB? Oke, yang di depannya ya ada RA ke B ditambah RBC dari B ke C yang tegaknya. Dikuadratkan. Kita masukkan angka-angkanya. Berhubung R-nya tadi sempat kita cari yaitu sebesar 2R dikuadratkan ditambah 2R kuadrat. Maka hasil RCA 2R-nya bisa kita keluarkan karena mengandung kuadrat dikalikan dengan akar. Itu langkah yang pertama ya untuk menghitung jaraknya dulu, menghitung jarak antara C dan ke A ya karena dia berinteraksi partikel C dengan partikel A. Langkah kedua ya menghitung sudut FCA dan FCB. Nah, FCA dan FCB tidak 90 derajat. Kalau 90 derajat menggunakan rumus Pitagoras yang tadi. Ya, R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan ini bentukannya kurang dari 90 derajat. Maka kita harus menggunakan nilai kosinus atau sinus. Kenapa kita menggunakan kosinus? Karena apa? Karena bidang miring dengan bidang tegak udah diketahui. Ya, maka cos tetanya itu yang ini ya, cos tetanya yang mengapit sudut di antara dua gaya yang dituliskan yaitu sebesar RBC, RBC, RCB yang sebesar 2, kemudian 2R, kemudian dibagi dengan RAC. RAC-nya itu ini, RCA, yaitu 2R akar 2. Maka kita sederhanakan R-nya kita bisa habisi, kemudian angka 2-nya kita biasa habisi, maka hasil cos tetanya adalah 1 per akar 2 nilai cos tetanya. Kita nggak perlu ubah dulu tetanya jadi berapa lah, karena bukan sudut istimewa ya. Makanya kita tuliskan aja dalam bentuk akar dengan apa. Langkah ketiga menghitung FCA dan FCB. Nah, baru menghitung masing-masing gayanya. Berapa FCA, berapa FCB. Nah, berhubung tadi FCB-nya udah diketahui, ya tinggal nulis ulang lagi aja ya.
Nah, di sini FCA-nya kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton, di mana G MC kali MA dibagi RCA kuadrat. Masukin, hasilnya adalah sebesar GM kuadrat per 8R kuadrat. Hasil pengkuadratan ya atas bawahnya. Kemudian FCB-nya berapa? Nah, di sini FCB-nya kita masukkan inisial massa C dan massa B. Massa C juga sama, maka hasil yang diperoleh yaitu sebesar GM kuadrat per 4R kuadrat. Ya, FCB-nya tadi juga udah disinggung di soal sebelumnya. Langkah keempat, langkah terakhir yaitu menghitung, barulah kita menghitung resultannya. Datanya udah ada, FCA-nya sekian, FCB-nya sekian, barulah menghitung resultan. Bagaimana menghitung resultan ketika sudutnya tidak membentuk siku-siku? Berarti harus ada pengali lain, yaitu nilai cos theta. Makanya di sini nilai cos theta-nya dicari tahu dulu, yaitu sebesar 1 per akar 2. Nah, langkah pertama kita masukkan persamaan matematisnya ya, yang ini, yang panjang ini. FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FCA dikalikan dengan FCB dikalikan dengan cos theta. Nah, ini sudutnya ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Ini FCA didapat dari ini, GM kuadrat per 8R kuadrat, jangan lupa dikuadratkan sesuai persamaan. Ditambah ini FCB-nya mana? Dapat GM kuadrat per 4R kuadrat ditambah 2 FCA yang ini dan dikalikan dengan FCB, yaitu yang seperti ini. Dikalikan dengan setengah akar 2. Dari mana? Ya ini nilai cos theta-nya, karena rumusnya ada nilai cos theta-nya. Ya. Nilai cos theta-nya yaitu sebesar 1 per akar 2. Kita turunkan lagi, kita sederhanakan, kita anggap aja nih karena di sini luasnya sama, dihuni oleh bangsa yang sama yaitu M kuadrat per 8R kuadrat, kita tuliskan aja dengan simbol X, bahwa X itu adalah GM kuadrat per 8R kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya di sini, didapatlah 8 ditambah 8 1 per 16. Ya, Ini ditambah ini, sorry ya. 1 per 8, 1 per 16 karena 8-nya dikuadratkan, ditambah 1 per 16 X ya. Ditambah, nah yang ini nih. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 8, di sini ada angka 4, di sini ada angka 2. 2 bagi 4, 2 kali 8, 16 akar 2. Ya, situ ya. Jadi kita harus cari taunya di situ. Nah, berarti di sininya bukan 32 akar 2 ya, melainkan 16 akar 2 ya. 8 kali 4. Nah, ini dibagi ya, di atasnya ada pembaginya. 2 dibagi 4 itu 2, 2 kali 8 16 akar 2. Berarti betul ya, di sininya nilainya bukan 32 akar 2 melainkan 16 akar 2. Maka nilai FC-nya berapa? Ya kita sederhanakan, karena di sini nilainya 64 paling besar. Kalau tadi didapat itu hasilnya itu adalah 16, berarti kita bagi 64 ya. 64 dibagi 64 sama dengan 1, 64 dibagi 16 itu 4, 64 dibagi 16 itu 4. 4 tambah 4 tambah 1 kan gitu ya. 4 tambah 4 tambah 1 ada 9 ya, nanti nilainya adalah 9 per 62 akar 2 ya. Nanti hasilnya seperti itu, kalian cek lagi ya. Untuk contoh soal ini pelajari lagi untuk contoh soal yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya, pantengin terus di kanal Roha, subscribe, like, and share agar kalian tidak ketinggalan materi-materi fisika yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.